Halo dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah habis-habisan sesuatu yang super menarik, yaitu misteri hutan tertua di Jawa. Yap, kita akan menelusuri batas tipis antara sejarah masa lalu, daya tarik alam yang luar biasa, dan tentu saja realitas geografis dari Taman Nasional Alas Purwo. Siap-siap karena ini bakal seru banget. Untuk pemanasan, coba kalian bayangin dulu. Ada sebuah hamparan hutan liar, benar-benar lebat, yang luasnya mencapai 44.000 hektar. Letaknya ada di ujung paling timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Skala tempat ini aja tuh udah cukup bikin kita ngerasa kecil banget. Dan jujur aja, luasnya yang luar biasa ini jadi fondasi paling logis buat semua kejadian aneh yang bakal kita bahas nanti. Nah, lewat bedah materi kita hari ini, kita bakal sama-sama ngejawab satu pertanyaan besar. Apakah kejadian-kejadian aneh yang sering banget dilaporkan di sana itu murni karena ya orang disorientasi aja akibat masuk ke hutan raksasa yang menyesatkan? Atau jangan-jangan memang ada kebenaran di balik kepercayaan warga lokal soal kerajaan yang hilang dan bersembunyi di dimensi lain? Kita mulai aja yuk. Bagian 1, asal-usul hutan tertua. Pertama-tama, mari kita bongkar asal-usul nama hutan ini. Kata Alas Purwo ini dari bahasa Jawa ya. Alas itu artinya hutan, dan Purwo itu berarti awal atau pertama. Jadi, secara harfiah, namanya adalah hutan pertama, atau hutan paling tua di Pulau Jawa. Malahan, mitologi Javanese lokal percaya banget kalau hutan purba ini adalah tempat di mana sang pencipta, Sang Hyang Widi, pertama kali muncul. Makanya nggak heran kalau kawasan itu udah dihormati banget sejak ribuan tahun yang lalu. Gara-gara statusnya yang udah kuno banget ini, para praktisi spiritual nggak ngelihat tempat ini cuma sebagai hutan biasa. Bagi mereka, ini adalah ibu kota alam gaib. Tempat ini diyakini memancarkan energi metafisik yang begitu kuat. Sampai-sampai, nah ini gila sih, ada rumor beredar kalau pesawat terbang aja sengaja menghindari rute yang melintas tepat di atas Alas Purwo. Bisa kebayang nggak tuh seberapa besarnya energi di sana? Masuk ke bagian 2. Rahasia sosok penjaga putri Gayatri. Kalau kita melangkah lebih dalam ke cerita rakyatnya, ada pertanyaan menarik. Siapa sosok penjaga Putri Gayatri ini? Nah, rahasia sosok penjaga Putri Gayatri sebenarnya ada pada sifat gandanya. Kisah sosok Putri Gayatri menyebutkan kalau beliau sering muncul dalam wujud entitas yang damai, anggun, pakai kebaya hitam, sekedar buat menyapa pengunjung yang datang. Tapi, kalau ada yang datang bawa niat buruk, wah, wujudnya bakal berubah jadi sesuatu yang sangat menakutkan. Ibaratnya ngasih peringatan keras gitu loh. Intinya gini, menurut cerita warga lokal dan para petugas Taman Nasional, sosok ini tuh jarang banget ngusilin orang yang niatnya baik. Beliau murni bertindak sebagai semacam satpam metafisik, penegak aturan mutlak, yang tugasnya cuma mastiin setiap orang yang datang itu menghormati batas-batas suci dari hutan tersebut. Bagian 3. Sejarah mistis Kerajaan Purwo kuno. Nah, fakta sejarah Kerajaan Purwo hilang ini benar-benar menarik buat kita bahas. Secara historis, area ini tuh dulunya adalah wilayah Kerajaan Blambangan. Bukti fisiknya ada kok, kayak reruntuhan batu andesit kuno di situs Kawitan. Tapi menurut legenda, waktu kerajaan ini diserang dan ditaklukkan sama Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Purwo yang hilang ini nggak benar-benar hancur atau musnah. Katanya mereka justru melakukan transisi, semacam pindah dimensi ke alam tak kasat mata, tepat di dalam hutan itu juga. Dan tahu nggak, kerajaan goib yang masih ada sampai sekarang ini, kabarnya bisa diakses lewat lebih dari 40 gua sakral di dalam Taman Nasional. Gua-gua ini kayak ngebentuk jaringan spiritual. Contohnya Gua Istana, yang katanya dijaga sama jin raksasa, dan konon pernah dipakai presiden pertama kita Bung Karno buat bermeditasi. Terus ada Gua Mangleng, sampai Gua Padepokan dan Mayangkara yang dipercaya sebagai lokasi esensial buat nyapai tingkat meditasi tertinggi. Bagian 4, fenomena gaib Alas Purwo. Biar kalian aman kalau berwisata ke sini, warga lokal tuh punya aturan main atau pantangan yang wajib dipatuhi. Jangan pernah bawa pulang barang apapun dari dalam hutan. Sekalipun itu cuma buah nanas segar yang kelihatannya enak banget atau sekedar batu kecil. Katanya itu bakal bawa kesialan beruntun. Terus, yang paling penting nih, kalau kalian dengar ada suara bisikan tanpa wujud yang manggil nama kalian di tengah hutan, tahan diri kalian. Jangan pernah sekalipun nengok ke belakang. Tapi, ini bukan cuma soal mitos masa lalu loh. Peringatan-peringatan kuno tadi kadang suka nabrak kenyataan di era modern kita sekarang. Contoh nyatanya, kejadian di bulan Juli 2023 kemarin.
ada 4 wisatawan yang misah dari rombongannya gara-gara cuma pengen nyari air minum. Dan tahu-tahu mereka hilang tanpa jejak. Dan ini yang bikin geleng-geleng kepala. Disorientasi keruangannya itu benar-benar parah. Jadi, setelah tim pencari dikerahkan secara besar-besaran, mereka berempat baru ketemu pas tengah malam. Dalam kondisi lemes banget. Tapi coba tebak, mereka ditemukannya cuma berjarak 200 meter dari titik awal mereka misah. Cuma 200 meter. Dan mereka sama sekali nggak bisa jelasin gimana ceritanya mereka bisa tersesat separah itu di tempat yang padahal udah pernah mereka datengin. Belum lagi ditambah ilusi audiotori. Banyak banget laporan soal alunan musik gamelan yang tiba-tiba menggema di sela-sela pepohonan pas malam hari. Kalau dari kacamata warga lokal sih, suara ini diyakini sebagai bentuk perayaan yang lagi diadain sama leluhur mereka yang tak kasat mata di dimensi sana. Tapi ingat, sebagai orang yang membedah informasi, kita juga harus imbangin mitos-mitos super kaya tadi dengan realitas fisik di lapangan secara netral. Di satu sisi, iya, ada cerita rakyat soal kutukan, penculikan spiritual, sampai eksistensi kerajaan gaib. Tapi di sisi lain, Alas Purwo itu adalah hamparan alam liar seluas 44.000 hektar yang luar biasa rapat dan lebat. Secara logika, tersesat gara-gara pepohonan yang saking rimbunnya, atau zaman dulu beresiko ketemu langsung sama predator nyata kayak harimau Jawa, itu adalah ancaman fisik yang sangat masuk akal. Jadi ujung-ujungnya ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin, apakah fenomena orang hilang dan segala disorientasi tadi murni cuma bahaya alam dari menjelajahi hutan purba yang maha luas, ataukah memang denyut nadi dari kerajaan Purwo yang hilang itu masih ada, terus secara diam-diam menarik siapapun yang lenah ke dalam dunia mereka? Menurut kalian gimana?